Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Syufia, NIM 202000081187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Managing Employees Performance. Pengertian, manajemen kinerja adalah proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas dan output karyawan berkontribusi pada tujuan organisasi. Proses ini mengetahui kegiatan dan keluaran yang diinginkan, mengamati apakah itu terjadi, dan memberikan umpan balik untuk membantu karyawan memenuhi harapan titik dalam memberikan umpan balik. Manajer dan karyawan dapat mengidentifikasi masalah penetapan dan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif dapat memberitahu para top performer bahwa mereka dihargai, mendorong komunikasi antara manajer dan karyawan mereka, membangun seragam standar untuk karyawan, dan membantu organisasi yang terbuat dan kinerja yang terlemah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, manajemen mencangkup beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu organisasi menentukan mana aspek kinerja yang relevan dengan organisasi. Selanjutnya, organisasi mengukur aspek kinerja yang relevan dengan kinerja-kinerja. Akhirnya, melalui sesi umpan balik kinerja, manajer memberikan informasi kepada karyawan tentang kinerja mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kinerja. Organisasi menetapkan sistem manajemen kinerja untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu yang pertama, strategi. Tujuan strategi berarti manajemen kinerja yang efektif untuk membantu tercapainya tujuan bisnis. Yang kedua yaitu ada administratif. Tujuan administratif dari sistem manajemen kinerja mengacu pada cara-cara di mana organisasi menggunakan sistem untuk menyediakan informasi untuk keputusan sehari-hari tentang gaji tunjangan dan program pengakuan. Yang ketiga yaitu ada pembangunan. Tujuan pengembangan artinya bekerja sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Selanjutnya yaitu ada kriteria manajemen kinerja. Memilih langkah-langkah ini adalah bagian penting dari perencanaan sebuah sistem manajemen kinerja. Beberapa kriteria yang menentukan efektivitas ukuran kinerja. Yang pertama yaitu ada sesuai dengan strategi. Sistem manajemen kinerja harus bertujuan untuk mencapai perilaku dan sikap karyawan yang mendukung strategi tujuan dan budaya. Yang kedua yaitu validitas. Seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, validitas adalah sejauh mana suatu pengukuran alat benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keandalan. Yang keempat, akseptabilitas. Apakah suatu ukuran valid dan dapat diandalkan atau tidak? Itu harus memenuhi standar praktis yang dapat diterima oleh orang-orang yang menggunakannya. Yang kelima yaitu umpan balik spesifik. Ukuran kinerja harus secara spesifik memberitahu karyawan apa yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan tersebut. Selanjutnya yaitu metode untuk mengukur kinerja. Yang pertama, membuat perbandingan. Metode penilaian mungkin perlu untuk membandingkan satu kinerja dan dengan kinerja orang lain. Dengan menggunakan pemeringkatan sederhana, metode pendistribusian paksa. Yang kedua, peringkat individu. Alih-alih berfokus pada sekelompok karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk, kinerja pengukuran dapat melihat kinerja setiap karyawan dengan menggunakan peringkat atribut penilaian perilaku. Selanjutnya ada mengukur hasil. Pengukuran kinerja dapat berfokus pada pengelolaan hasil yang objektif dan terukur dari suatu pekerjaan atau kelompok kerja. Hasil mungkin termasuk penjualan, biaya, atau produktivitas. Output pekerja yang dihabiskan untuk produksi dan lain-lain. Dua dari metode yang paling populer untuk mengukur hasil adalah pengukuran produktivitas dan manajemen dengan tujuan. Produktivitas adalah ukuran kesuksesan yang penting karena menyelesaikan lebih banyak hal dengan sejumlah kecil sumber daya. Meningkatkan keuntungan perusahaan, pekerja produksi, tetapi dapat digunakan lebih umum sebagai ukuran kinerja. Manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO adalah sistem di mana orang-orang di setiap tingkat organisasi menetapkan tujuan dalam proses yang mengalir dari atas ke bawah sehingga karyawan di semua tingkatan berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan-tujuan ini menjadi standar untuk mengevaluasi kinerja setiap karyawan.
Selanjutnya ada sistem MBO memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu tujuan bersifat spesifik, sulit, dan objektif. Yang kedua, manajer dan karyawannya bekerja sama untuk menetapkan tujuan. Yang ketiga, manajer memberikan umpan balik yang objektif selama periode pemeringkatan untuk memantau progres menuju tujuan. Selanjutnya, manajemen kualitas total. Prinsip-prinsip manajemen kualitas total menyediakan metode-metode untuk pengukuran kinerja dan manajemen. Manajemen kualitas total berbeda dari pengukuran kinerja tradisional karena menilai kedua individu kinerja dan sistem di mana individu bekerja. Penilaian ini adalah proses di mana karyawan dan pelanggan mereka bekerja sama untuk menetapkan standar dan mengukur kinerja dengan tujuan keseluruhan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam pengertian ini, pelanggan karyawan mungkin berada di dalam atau di luar organisasi. Pelanggan adalah siapapun yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh karyawan. Dengan manajemen kualitas total, pengukuran kinerja pada dasarnya menggambarkan pengukuran atribut dan hasil. Umpan balik dalam manajemen kualitas total ada 2 jenis, yaitu yang pertama, umpan balik subjektif dari manajer, rekan kerja, dan pelanggan tentang kualitas pribadi karyawan seperti kerjasama dan inisiatif. Yang kedua yaitu umpan balik yang objektif berdasarkan proses kerja. Umpan balik jenis kedua berasal dari berbagai metode yang disebut kualitas statistik kontrol. Metode ini menggunakan grafik untuk merinci penyebab masalah, ukuran kinerja MENS, atau hubungan antara variabel yang berhubungan dengan pekerjaan. Karyawan bertanggung jawab untuk melacak langkah-langkah ini untuk mengidentifikasikan area di mana mereka dapat menghindari atau memperbaiki masalah. Selanjutnya yaitu sumber informasi kinerja. Semua metode pengukuran kinerja merupakan keputusan tentang siapa yang akan mengumpulkan dan menganalisis informasi kinerja. Untuk memenuhi syarat untuk tugas ini, seseorang harus memiliki pemahaman tentang persyaratan pekerjaan dan kesempatan untuk melihat karyawan melakukan pekerjaan. Pendekatan tradisional adalah bagi manajer untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja karyawan mereka dan sampai pada peringkat kinerja. Kemungkinan sumber informasi termasuk manajer, rekan kerja, bawahan, diri sendiri, dan pelanggan. Selanjutnya, kesalahan dalam pengukuran kinerja. Untuk mengumpulkan informasi dari beberapa sumber umum adalah bahwa pengukuran kinerja tidak sepenuhnya objektif dan kesalahan dapat terjadi. Orang mengamati perilaku dan mereka tidak memiliki cara praktis untuk mengetahui semua keadaan niat, dan hasil yang terkait dengan perilaku itu, sehingga mereka menafsirkan apa yang mereka lihat dalam melakukannya. Pengamat membuat sejumlah panggilan penilaian dan dalam beberapa situasi bahkan dapat mendistorsi informasi dengan sengaja. Oleh karena itu, keadilan dalam menilai kinerja dan menafsirkan penilaian kinerja mengharuskan manajer memahami jenis-jenis distorsi yang biasa terjadi. Selanjutnya yaitu jenis kesalahan penilaian. Yang pertama, orang sering cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi karena orang yang mereka anggap mirip diri kita. Jika penilaian membandingkan seorang individu bukan dengan standar objektif, tetapi dengan karyawan lain, terjadi kesalahan kontras. Yang ketiga, penilaian membuat kesalahan distribusi ketika mereka cenderung menggunakan hanya satu bagian dari penilaian skala. Yang keempat, penilaian sering membiarkan pendapat mereka tentang satu kualitas mewarnai pendapat mereka tentang orang lain. Selanjutnya, cara mengurangi kesalahan. Biasanya orang membuat kesalahan ini secara tidak sengaja, terutama ketika kriteria untuk mengukur kinerja tidak terlalu spesifik. Penilai dapat dilatih bagaimana menghindari kesalahan. Calon penilai menonton video yang skrip atau alur ceritanya dirancang untuk mengarahkan mereka membuat kesalahan penilaian tertentu. Setelah menilai karyawan fiktif di video, penilai mendiskusikan keputusan penilaian mereka dan bagaimana kesalahan tersebut mempengaruhi penilaian mereka keputusan. Program pelatihan menawarkan untuk menghindari kesalahan di masa depan. Selanjutnya yaitu perilaku politik dalam penilaian kinerja. Kesalahan yang tidak disengaja bukan satu-satunya penyebab pengukuran kinerja yang tidak akurat. Terkadang orang yang menilai kinerja mendistorsi evaluasi dengan sengaja untuk memajukan tujuan pribadi mereka. Politik penilaian semacam ini tidak sehat, terutama karena umpan balik yang dihasilkan tidak berfokus pada membantu karyawan berkontribusi pada tujuan organisasi. Karyawan berkinerja tinggi yang dinilai tidak adil akan menjadi frustasi.
dan karyawan berkinerja rendah yang dinilai terlalu tinggi akan lebih dihargai daripada didorong untuk meningkatkan. Oleh karena itu, organisasi mencoba untuk mengidentifikasi dan mencegah politik penilaian. Selanjutnya, memberikan umpan balik kinerja. Setelah manajer dan orang lain mengukur kinerja karyawan, informasi harus diberikan kepada karyawan. Hanya setelah karyawan menerima umpan balik, dapat dia mulai merencanakan bagaimana memperbaiki kekurangan. Meskipun tahap umpan balik manajemen kinerja sangat penting, tidak nyaman untuk manajer dan karyawan. Menyampaikan umpan balik terasa kepada manajer seolah-olah dia berdiri dalam penilaian orang lain. Peran yang hanya dinikmati segelintir orang, menerima kritik rasanya bahkan lebih buruk. Untungnya, manajer dapat berbuat banyak untuk memperlancar proses umpan balik dan membuatnya efektif. Selanjutnya yaitu menjadwalkan umpan balik kinerja. Umpan balik kinerja harus menjadi aktivitas manajemen yang diharapkan dan teratur. Kebijakan di mana organisasi adalah untuk memberikan umpan balik kinerja formal setahun sekali. Tetapi umpan balik tahunan tidak cukup. Salah satu alasannya adalah bahwa manajer bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan kinerja segera setelah terjadi. Selanjutnya, mempersiapkan sesi umpan balik. Manajer harus mempersiapkan dengan baik untuk setiap formal sesi umpan balik. Manajer harus membuat konteks yang tepat untuk pertemuan tersebut. Lokasi harus bersifat netral. Jika kantor manajer adalah tempat percakapan yang tidak menyenangkan, ruang konferensi mungkin menjadi lebih tepat dalam mengumumkan pertemuan untuk seorang karyawan. Manajer harus menggambarkannya sebagai kesempatan untuk mendiskusikan peran karyawan, peran manajer, dan hubungan di antara mereka. Mereka juga harus mengatakan atau percaya bahwa mereka ingin pertemuan menjadi dialog terbuka. Manajer juga harus memungkinkan karyawan untuk dipersiapkan dengan baik. Manajer harus meminta karyawan untuk menyelesaikan penilaian dari sebelumnya. Penilaian diri sendiri mengharuskan karyawan untuk memberikan kinerja mereka selama periode penilaian yang lalu dan untuk menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih penuh dalam diskusi. Selanjutnya yaitu menemukan solusi untuk masalah kinerja. Ketika evaluasi kinerja menunjukkan bahwa kinerja karyawan di bawah standar, proses umpan balik harus meluncurkan upaya untuk memperbaiki masalah. Bahkan ketika karyawan memenuhi standar saat ini, sesi umpan balik dapat mengidentifikasi area di mana karyawan dapat meningkatkan untuk berkontribusi lebih giat dalam pekerjaan saat ini atau masa depan. Yang selanjutnya yaitu masalah hukum dan etika dalam kinerja pengelolaan. Dalam mengembangkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja, sumber daya manusia profesional perlu memastikan bahwa sistem ini memenuhi persyaratan hukum, seperti menghindari munculnya diskriminasi. Selain itu, sistem manajemen kinerja harus memenuhi standar etika seperti perlindungan privasi karyawan. Selanjutnya, persyaratan hukum untuk manajemen kinerja. Karena ukuran kinerja memainkan peran sentral dalam keputusan tentang gaji, promosi, dan disiplin, tuntutan hukum terkait pekerjaan seringkali menantang kinerja karyawan, kinerja organisasi. Setiap manajemen formasi, tuntutan hukum yang berkaitan dengan manajemen kinerja biasanya melibatkan tuduhan diskriminasi atau pemecatan yang tidak adil. Klaim diskriminasi sering menuduh bahwa sistem manajemen kinerja tidak diskriminasikan terhadap karyawan atas dasar ras atau jenis kelamin mereka. Baik, itu adalah materi atau presentasi yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau yang lainnya, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.